Siapapun Anda yang menyaksikan ibadah kita, ikut ibadah sama-sama melalui Facebook ya, YouTube. Beberapa minggu lalu saya bicara tentang, sudah masih ingat tentang apa? Halo? Tentang apa? Membangun gerejanya ya. Allah membangun gerejanya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang respect ya. Baik respect kepada Allah maupun respect kepada sesama. Respect itu equal love. Respect itu sama dengan kasih. Katakan sama-sama respect. Ya. Respect to God. Respect kepada Allah. Respect itu rasa hormat. Rasa hormat. Saudara bisa menghormati orang lain, berarti saudara mengasihi orang lain. Saudara menghormati Tuhan, berarti saudara mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya mau mengajak saudara, kita sama-sama belajar dari kehidupan jemaat di masa lampau, yaitu jemaat di Korintus ya. Jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudara, saya mendengar 3 remaja asal suatu negara dalam sebuah wawancara YouTube. Mereka bertiga berkata begini, "We are not religious," katanya. Kami nggak punya agama. Kami tidak memeluk satu agama apapun. Religion is start to war, katanya. Religion, agama itu yang mengawali peperangan, katanya. Mungkin konsep berpikirnya adalah karena ada banyak agama, karena ada berbeda pandangan keyakinan, itu yang menyebabkan bangsa-bangsa mengambil tindakan untuk berperang, bermusuhan satu dengan yang lain, mengadakan invasi untuk menguasai satu wilayah, lalu agama membonceng di belakang. Mengapa bisa punya pandangan seperti itu? Tapi Alkitab mengatakan mempercayai Tuhan itu adalah satu kebodohan bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kalau saudara dan saya diberi anugerah untuk mempercayai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang menempatkan semua galaksi pada tempatnya, baik matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet pada tempatnya, pada orbitnya. Itu bukan karena kita, bukan karena kemampuan berpikir manusia sehingga kita mempercayai Allah, tapi karena Allah menyatakannya itu kepada saudara dan saya. Karena Allah yang menaruhkan iman pertama-tama di dalam hati manusia untuk mereka mempercayai keberadaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bahkan ilmu pengetahuan pun menyatakan keberadaan Allah. Karena manusia tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya ada di muka bumi ini, lalu mereka berkembang biak. Tapi ada satu pribadi yang maha kuasa, yang lebih besar dari apapun, yang hidup, yang kekal, yang mengadakan, yang menciptakan hal ini. Amin tidak? Amin ya.
Jadi Allah itu ada. Tapi banyak orang tidak respect kepada Allah. Banyak orang tidak respect kepada Allah. Kalau saudara melihat, memperhatikan kehidupan sosial masyarakat hari-hari ini di seluruh dunia, mereka mengejar kehidupan yang peace, damai, freedom, merdeka, tanpa satu ikatan apapun, sehingga mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau tanpa ada yang mengganggunya. Tapi damai sejahtera macam apa yang mau manusia miliki kalau mereka tidak menerimanya daripada Allah? 3 remaja ini usia 15 sampai 16 tahun. Tapi bagaimana mereka bisa berkata, kami tidak mempunyai akal? 99% katanya, 99% kami tidak mempercayai Allah. 1% tidak percaya Allah. Berapa persen saudara mempercayai Allah? Halo, berapa persen saudara mempercayai Allah? Berapa persen saudara respect juga? Ya harus 100%. Amin. Saudara mempercayai Tuhan 100%. Karena Allah yang menaruhkan itu dalam hati saudara pertama-tama. Lalu saudara mendapat mandat untuk memeliharanya. Ada berapa banyak hukum Taurat yang ditulis, yang disampaikan Tuhan kepada Musa? 613 hukum Taurat. Dari 613 hukum Taurat yang terkenal itu berapa banyak? 10. Makanya ada istilah the 10 commandments. 10 perintah Allah. 10 hukum Allah. Itu bagian terkecil dari jumlah 613 yang disampaikan kepada Musa. Lalu dari 10 hukum Allah itu, waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang Israel 2000 tahun lebih yang lalu, dia mengatakan begini, bukan dia meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Dari 10 itu, dia buat menjadi lebih spesifik, tergantung pada 10 hukum Taurat itu. 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia. Tadi saya bilang mengasihi, kasih itu sama dengan respect. Respect equal love. Saudara mengasihi Allah, saudara hormat kepada Dia. Tapi saudara mengatakan saudara mengasihi Allah, tetapi saudara nggak mengasihi sesama, itu bohong. Dua hukum ini berhubungan erat, tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan. Yesus menghormati Bapa. Dia melaksanakan semua perintah Bapa di surga. Dalam konteks ini, dia mengasihi seluruh orang, seluruh umat manusia. Dia mengasihi semua umat manusia.
tanpa membedakan latar belakang, suku, keyakinan, status sosial. Dia menyentuh semua lapisan masyarakat. Apakah Allah respect kepada saudara? Apakah Allah respect kepada manusia? God respect human. Allah menghormati manusia. Allah yang menciptakan manusia dan dia menghormati ciptaan. Allah mengasihi umatnya. Bahkan ketika ciptaannya pun berbuat dosa, Allah tidak meninggalkan ciptaan. Mulai dari Adam dan Hawa, lalu Kain jatuh ke dalam dosa, tapi Allah menghormati manusia. Karena dia menghormati ciptaannya, dia mengasihi ciptaannya, dia sacrifice, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kesalahan manusia, dosa manusia, sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Amin. Itu awesome, itu luar biasa, itu besar, itu sangat ajaib. Tidak ada di dunia ini yang dilakukan selain oleh Yesus Kristus. Mari kita membaca Alkitab kita. Karena hari ini kita mau bicara tentang jemaat, saya mau menindaklanjuti apa yang kemarin saya sampaikan. Building church, bagaimana Allah membangun gerejanya. Dia punya kepentingan atas gerejanya, karena dia punya visi yang besar. Melalui gerejanya seluruh bangsa diberkati, seluruh kehidupan manusia diberkati. Amin tidak? Yesus itu membawa keselamatan, memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia, bukan kepada orang Kristen saja. Amin. Tetapi bagi siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka beroleh hidup yang kekal. Mari kita membaca sama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-17 sampai ke-34. Ayat yang ke-17 sampai ke-34. Kita akan bergantian membaca. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap. Dimulai dari saya. Yang sudah siap katakan sama-sama. Amin. Amin. Ya, sudah siap. 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai 34. Mari kita bergantian. Dimulai dari saya, ayat yang ke-17. Judulnya kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu bisa banyak perpecahan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul,
Karena berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu sedang keluar sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kamu menggunakan jemaah kawan dan memakan orang yang tidak memiliki apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu dia mengucap syukur atas diri. Dia mengucap-ucapkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu menetapkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, tiap-tiap orang memuji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita mengenal hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau orang yang lapar, baiklah dia makan dahulu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan patuh keluar. Baik, puji Tuhan. Silakan tutup Alkitab saudara. Silakan tutup. Tujuan Tuhan membangun gerejanya adalah supaya gerejanya memuliakan Yesus. Amin. Amin. Amin ya. Memuliakan Tuhan. Mari katakan sama-sama, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Ya, kita mau memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Gereja itu bukan bangunan, gereja itu saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib untuk satu visi yang agung, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca kitab Korintus, maka saudara, kita semua harus mulai mengetahui awal sejarah berdirinya pelayanan Tuhan melalui Rasul Paulus di Korintus. Kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, di situ Paulus pergi ke Korintus. Lalu dia berjumpa dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla.
Mereka bersama-sama bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, membuat kemah. Rasul Paulus bisa membuat kemah, Aquila dan Priscilla juga bisa membuat kemah. Lalu di Korintus, Rasul Paulus setiap hari Sabtu, setiap hari Sabat, dia mulai, maksud saya hari Sabat bukan Sabtu, setiap hari Sabat dia mulai bersaksi. Dia bersaksi tentang Yesus dan berusaha meyakinkan banyak orang supaya mereka percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi di tempat itu dia mendapat sedikit atau mendapat tekanan. Dia dibenci dan dihujat. Lalu dia mulai berkata, kalau gitu dia kebaskan debu. Dia bilang, aku gak bertanggung jawab atas darah kalian. Aku bersih katanya, karena dia udah bersaksi. Tapi dia ditolak. Lalu dia pindah ke rumah seseorang, dia tinggal di situ. Pada suatu hari dia dapat penglihatan. Tuhan berfirman kepada dia, jangan takut. Intinya gitu ya, jangan takut. Kamu harus tetap di sini, mengajar, menyampaikan firman Tuhan, karena banyak umatku di tempat ini. Tidak akan ada satu orang pun yang akan menyentuh kamu. Lalu akhirnya dia menetap tetap di situ selama 1,5 tahun. Lalu dia setelah dari situ baru dia pindah ke tempat lain. Kalau tidak salah dia jalan berlayar ke Syria, ke Filipi. Nah, setelah jemaat di Korintus berdiri, sebenarnya jemaat di Korintus ini itu mengecewakan Rasul Paulus karena kebiasaan-kebiasaan hidup mereka yang mendukakan Tuhan. Mereka ini punya karunia-karunia rohani, khususnya karunia hikmat dan pengertian. Tetapi pada masa itu wanita-wanita yang ada di kuil Dewa Venus itu, mereka melakukan aktivitas perzinahan. Lalu sebagian jemaat di Korintus juga masuk dalam kehidupan seperti itu. Kalau saudara mulai baca 1 Korintus pasal yang pertama, ketika Rasul Paulus membuka dengan kata salam, selanjutnya pada perikop selanjutnya dia menegur jemaat di Korintus karena ada perpecahan di antara jemaat. Orang-orang ini punya karunia hikmat dan pengertian. Boleh tahu orang yang punya hikmat dan pengertian? Mungkin kebanyakan jadi suka menjadi motivator. Muncul perpecahan di situ. Perpecahan, perzinahan, dan dosa yang lain ada di kehidupan jemaat. Termasuk rakus, mementingkan diri sendiri. Kalau kita membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ini, Rasul Paulus menegur jemaat. Jadi jemaat di Korintus ini punya kebiasaan gini, sebelum mereka beribadah, mereka punya yang namanya pesta agape. Pesta agape ini adalah perjamuan makan bersama-sama. Tapi yang lucunya, mereka datang, lalu mereka duluan makan tanpa mempedulikan orang lain. Sehingga ketika mereka makan sampai kenyang, yang lain kelaparan. Apa sebabnya? Karena makanannya sudah habis. Saudara pernah nggak pergi ke pesta pernikahan? Atau bahkan ke acara duka? Atau ke acara pertemuan kelompok?
kerukunan antar kelompok masyarakat. Saudara pernah datang ke acara gitu? Makan, pesta sama-sama. Wah, saudara lihat itu. Yang biasa makan banyak, yang nggak memperhatikan orang lain, ada nggak di antara? Nggak peduli ya. Mau antri, mau acara rohani kayak seminar, KKR, pokoknya kalau giliran makan, harus duluan ada di makan. Saya pernah nih ikut satu pertemuan di acara World Prayer Assembly, meeting doa dunia di Jakarta, di Sentul. Panitia menyediakan makanan. Hari itu saya ikut. Lalu kami mau antri makanan. Ada dari bangsa-bangsa lain. Orang Korea ini udah baris duluan antri baik-baik. Tapi orang Indonesia datang, halal. Dia ambil makanan. Sampai orang Korea tidak dapat makanan. Akhirnya di hari berikutnya panitia mengubah tata cara pembagian makanan. Orang-orang asing sendiri, orang Indonesia sendiri. Nggak peduli, pokoknya saya dapat makan. Saya selalu masak di rumah, lalu saya bagi makanan berdasarkan jumlah keluarga kami. Saya potong makanannya atau saya siapkan tuh makanan. Saya atur ini jatahnya masing-masing. Kalau ada yang lebih, makanannya lebih, yang merasa kurang bisa ambil setelah yang lain dapat. Tapi kalau di luar kita tidak bisa mengontrol itu. Bukan hanya makan banyak, tapi ada beberapa orang biasanya udah siap-siap kantong plastik, bungkus bawa pulang. Nggak lupa tulang-tulang untuk peliharaannya yang di rumah. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Lucu nggak saudaraku ya? Jemaat di Korintus punya karunia hikmat dan pengertian, tetapi soal makan mereka nggak punya pengertian. Soal perut nggak bisa, nggak ada kompromi, tidak peduli, tidak baku bagi. Ini menyedihkan, saudara. Respect equal love. Ingat saudaraku apa kata kitab Korintus juga? Sekalipun kamu bisa berbahasa mereka, tanpa kasih kamu gak berarti. Kalau saudara respect kepada sesama, saudara pasti respect kepada Allah. Kalau saudara respect artinya saudara mengasihi orang lain, maka saudara akan belajar mendahulukan orang lain. Makanya Rasul Paulus ketika dia menasihati jemaat di Korintus, dia bilang begini, apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Sebab pada malam ketika Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Love is sharing. Mengasihi itu berbagi. Mengasihi itu mengutamakan orang lain. Mengasihi itu berkorban. Bahkan sekalipun orang tak respect sama saudara, tapi saudara tetap harus respect. Saudara harus tetap mengasihi. Maka kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita berjemaat. Tapi kalau kita berjemaat tapi dengan
tetap mengedepankan kepentingan kita sendiri, maka nggak ada gunanya itu. Kita ikut perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Saudara ambil roti, saudara ambil cawan, tapi saudara enggak memiliki sikap hidup mengutamakan orang lain, itu enggak menghormati Allah. Kata Rasul Paulus, makanya enggak sedikit yang sakit atau bahkan meninggal. Respek itu sikap hati, saudara. Dan kalau sikap hati itu bicara tentang attitude, tentang karakter. Agak gak masuk akal ya, jemaat di Korintus punya karunia pengertian dan hikmat, tetapi cara hidup mereka mengecewakan. Dalam hal makanan aja, mereka gak bisa menguasai diri dan berbagi. 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 ya, saya mau kita baca lagi supaya kita ingat ya. Saya mau baca dulu sekali lagi. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memujikan. Rasul Paulus bilang nggak ada yang bisa kupuji dari perbuatan kamu, dari kebiasaan-kebiasaan itu nggak ada yang bisa kupuji. Sebab pertemuan-pertemuan kamu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ini gereja setiap kali bertemu nggak mendatangkan kebaikan, tapi malah mendatangkan keburukan. Kalau New Life mendatangkan keburukan bagi banyak orang, pasti ada yang salah dari kebiasaan kita beribadah bersama-sama. Pasti ada yang salah dari pertemuan-pertemuan kita bersama-sama. Masing-masing kita datang dengan kepentingan kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Seberapa banyak pun saudara punya karunia rohani, tetapi kalau without love, tanpa kasih, tanpa respect kepada sesama, nggak ada artinya. Karena respect kepada Allah itu akan divisualisasikan kepada kehidupan kita berjemaat. Respect kita kepada Allah akan kita nyatakan dalam perbuatan kita kepada sesama. Kalau ada di antara kita yang masih seperti itu, datang ke pesta makan, kita ambil start pertama, udah ancang-ancang sprint. Ketika pengumuman, Bapak Ibu dipersilakan untuk makan, di kiri makanan halal, di kanan makanan halal, lari langsung ngomong. Tahu-tahu Pak C Naftali, kok suruh di depan saya, bro? Begitu saja. Piring sendok sudah di tangan dengan muka berseri-seri. Pokoknya ayam. Kalau pas pesta makan, kantong banyak. Ada 8 celana kantongnya. Ya. Depan belakang, di lutut juga ada kantong, gitu ya. Baju yang biasanya nggak ada kantongnya 4. Sini. Itu menyedihkan. Saya pernah lihat di YouTube orang makan, seorang anak muda makan nasi, ya, ayamnya dia jilatin, lalu dia kantongin. Itu menyedihkan ya.
Tapi kenyataannya itu ada. Dan saudara lihat itu. Atau jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya dulu ya. Itu sampai sekarang masih ada. Aduh. Orang Timur bilang sekakar sekali. Sebab pertemuan-pertemuan itu mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, saudara perhatikan itu, ada perpecahan di antara kamu. Tapi Paulus bilang begini, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Maksudnya bukan Paulus menyetujui perpecahan, tapi ujian terhadap masalah itu mendatangkan kualitas hidup orang itu ketahuan. Tahan uji apa enggak? Berkualitas apa enggak? Kalau nggak berkualitas, pecah. Pecahnya menimbulkan kerusuhan dan nggak bisa baikan lagi. Saudara punya karunia apapun, tapi tanpa kasih, nothing, kata firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita kejar? Kejarlah kasih, kata firman Tuhan. Lalu karunia-karunia lain. Kejarlah kasih. Karena Allah itu kasih, saudara. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Allah kalau kita nggak mengasihi? Yang lebih hebat dari saya banyak. Yang lebih berkarunia dari saya banyak. Yang lebih cerdas dari kita banyak. Tapi saudara harus ingat, bukan itu yang Tuhan lihat. Dia melihat saudara dari sikap hati saudara. Respect nggak saudara sama dia? Respect nggak saudara sama jemaat saudara, sama sesama saudara di dalam kehidupan jemaat? Respect equal love. Respect itu mengasihi. Saudara-saudara, kita harus benar-benar memperhatikan. Mari kita lanjut lagi dulu ya, sedikit lagi. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudara pernah makan sampai tak kancing? Macam orang bodoh begitu. Makan kekenyangan. Itu mabuk makanan, kekenyangan, nggak bisa jalan, capek, tak kancing buruk. Sebab apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Apa maksudnya? Saudara nggak mau melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Saudara nggak respect sama itu. Saudara nggak peduli sama tujuan Tuhan. Saudara berkumpul hanya untuk hawa nafsu saudara. Saudara hanya berkumpul untuk kepentingan saudara sendiri. Kayaknya kita perlu rekonstruksi ya. Jadi minggu depan
bendahara siapkan makanan. Sebelum ibadah, bikin B2 kecap, sate ayam, ayam rica-rica, sop kimlo, papeda, ubi rebus, dan semua teman-temannya. Tolong lihat siapa yang makan paling banyak. Mungkin minggu besok kalau diadakan, saudara langsung ingat khotbah saya. Bapak Andi kemarin makan sedikit saja, tapi saya siapkan dong pasti. Atau sebagian bilang, malas tahu, makan peta, makan dong. Firman. Banyak dari jemaat di Korintus, mereka bersikap seperti ini. Mereka nggak datang untuk makan perjamuan Tuhan. Apa kata perjamuan Tuhan itu apa sih isinya? Yesus bilang pada malam ketika sebelum Yesus diserahkan, final adalah sacrifice. Dia mengambil roti, dia pecah-pecahkan, lalu dia bagi sama orang lain. Yesus makan. Terakhir dia makan. Saudara mau nggak datang ke pesta kawin makan terakhir? Kagak dapat apa-apa. Nasi putih dan kuah sop, dapat sisa ceker. Kenapa orang nggak mau belakangan makan di pesta pernikahan? Karena pas udah tahu nggak kebagian. Biasanya tuh si penyelenggara perjamuan pesta, dia menyediakan makanan 2-3 kali jumlah orang yang hadir. Porsi. Karena dia hitung kalau anak-anak ikut. Soalnya bisa nggak kekurangannya? Bisa, harusnya nggak kekurangan. Cuma 2 penyebab makanan sisa. Yang diundang nggak datang semua. Ya, jadi sisa. Yang kedua, memang makannya tertib. Dia memecah-mecahkan roti dan bagi. Kalau dia ambil juga cawan minum. Ingat akan aku sebagai peringatan akan aku. Kalau kita berkumpul, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada pesta perjamuan kasih dulu sebelum kita masuk ke sakramen perjamuan kudus, mari saudara bersikap yang penuh dengan kasih. Ayo makan duluan, ayo seper silahkan, kata Tebison. Tapi Tebison sudah di depan piring. Seper, ayo cepat. Tapi dia udah di barisan depan. Bukan begitu. Ayo silahkan makan, silahkan duluan, waktu tunggu. Itu bagus. Makan bersama-sama. Ini cuma gambaran kecil dari semua bentuk aktivitas kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dalam hal lain. Kalau soal makanan saudara bisa berbagi, maka saudara bisa berbagi tentang hal lain yang baik. Pasti saudara bisa melakukan. Saudara tidak akan sungkan-sungkan untuk menolong orang lain, mengeluarkan uang saudara untuk membantu orang lain. Dan salah satu tokoh pelayanan yang meneladani Yesus itu Mother Teresa. Berhenti makan sebelum kenyang. Oh, tidak bisa kata. Itu tidak bisa. Saya berhenti makan kalau sudah tak kancing. Itu enggak meneladani Kristus, saudara. Apakah kamu tidak mempunyai rumah? Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah
dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Ini udah kelewatan banget ya, kalau sampai seperti itu. Ini teguran Paulus ini keras banget sama jemaat itu. Apa kamu nggak punya rumah sehingga makan aja kamu harus datang ke pesta? Artinya kan makan gratis. Atau kamu mau menghinakan orang-orang yang nggak punya apa-apa? Berarti yang akan makan itu orang yang punya apa-apa, yang berkecukupan. Karena Rasul Paulus berkata di pasal pertama dalam pembukaannya, aku mengucap syukur karena kamu berkelimpahan dalam segala sesuatu. Udah berkelimpahan, datang ke pesta yang diadakan jemaat, nggak bayar, gratis, tapi mau duluan dan gak peduli sama orang lain. Wah, ini cerminan kegagalan kehidupan seorang Kristen yang sesungguhnya. Dan hari ini, saudara, kalau gereja gagal menjadi saksi Tuhan, makanya nggak salah kalau akhirnya orang-orang di dunia itu, walaupun itu karena pekerjaan roh penyesatan ya, orang-orang menjadi ateis, nggak mau percaya Tuhan, karena Allah tidak terlihat. Tetapi jemaat yang dipanggilnya sama Tuhan, yang dipilihnya sama Tuhan, yang harus menjadi saksi Tuhan, tapi cara hidupnya sama dengan dunia. Beberapa waktu lalu saya bilang kan, John Lennon dalam lagunya Imagine dia mengatakan, bayangkan jika nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada agama, ya. Tapi semuanya hidup dalam damai. Dia punya harapan kedamaian. Nggak tahu bagaimana dia bisa berpikir demikian. Tapi mungkin sebagian orang berpikir agama malah membuat aturan-aturan yang memburukkan kehidupan orang bersosial bersama-sama. Ada batasan, ada sekatan, ada jarak pemisah. Kamu apa agamanya? Saya A. Kamu apa? B. Oh, saya A, kamu B. Udah, kita nggak bisa kumpul. Benci, mengkafirkan orang. Dia kafir, dia nggak cocok jadi teman kita. Itu bangsa-bangsa berperang satu dengan yang lain dengan latar belakang kepercayaan agama yang berbeda-beda antara bangsa satu dengan yang lain. Oh, perang, istilahnya ada perang agama menyebabkan orang akhirnya berpikir, oh agama lah yang menimbulkan peperangan. Kalau gitu saya lebih baik nggak beragama. Mari saudara-saudara, kita harus jadi bagian daripada gereja Tuhan yang tidak melakukan kegagalan untuk menjadi saksi Yesus. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui cara hidup kita, melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang benar yang memuliakan nama Tuhan. Bangun, artinya saudara harus mulai. Saudara harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang merugikan orang lain, saudara tinggalkan, lalu saudara mulai mengambil tindakan untuk melakukan hal-hal yang benar dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita berjemaat. Amin. Ya, itu harus, itu penting. Kalau enggak, gagal kita menjadi saksi Tuhan. Teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kebiasaan-kebiasaan jemaat di sana pada waktu makan, itu satu bagian daripada dosa yang lain yang mereka lakukan. Kalau saudara tidak memiliki karakter ilahi, maka yang lain pun nggak akan saudara punyai. Jangan bangga saudara punya berbagai macam karunia Tuhan, tapi
karakter attitude saudara nggak mencerminkan bahwa saudara adalah murid Kristus. Saya cukup sampai di sini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, kita mau berdoa, kita mau bersikap jujur kepada Tuhan, kita mau memohon Tuhan menolong kita gerejanya untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pelajaran dari sejarah gereja di Korintus. Kita bisa belajar bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus respect kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari masing-masing saudara dimanapun saudara berada, baik yang hadir di tempat ini atau di rumah saudara, berdoa kepada Tuhan. Gereja bukan bangunan, bukan organisasi. Gereja adalah tubuh Kristus, saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita masing-masing, sehingga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dapat diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Inilah masanya kita harus banyak merenung, belajar mengambil hikmah dari hidup kita. Mari kita belajar menilai diri kita sendiri, meriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Jika ada yang harus dibaharui, saudara, Allah yang respect kepada saudara, Dia mengasihi saudara. Oleh karena itu Dia tidak meninggalkan saudara, Dia ingin membaharui saudara. Makanya Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus supaya jangan dia meninggalkan Korintus. Karena jemaat Korintus juga jemaat Tuhan. Allah mengasihi umatnya, tapi Allah benci dosa. Allah ingin jemaatnya meninggalkan dosanya dan hidup memuliakan nama Tuhan. Respect harus dimulai dari saudara. Respect tidak dimulai dari orang lain. Respect harus dimulai dari saudara. Respect bukan bicara tentang hal-hal yang menguntungkan buat saudara. Respect adalah sifat mengasihi kita. Respect adalah sikap mengasihi kita kepada orang lain. Bahkan sekalipun orang tidak mengasihi saudara, saudara harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi seluruh dunia ini. Ciri gereja Tuhan adalah umat yang dipenuhi dengan kasih. Mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu sehingga kami memuliakan nama Tuhan melalui hidup, melalui cara hidup kami, melalui sikap kami Tuhan, melalui attitude kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, baharui kami gereja-Mu Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan Yesus, sehingga kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu